Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu matematika untuk kelas 8 SMP Negeri 17 Batanghari. Adapun materi pembelajaran kita pagi ini adalah tentang menentukan posisi garis terhadap garis sumbu, antara lain posisi garis yang sejajar, posisi garis tegak lurus, dan posisi garis yang berpotongan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat 1. Menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. 2. Menentukan posisi garis saling berpotongan. Untuk lebih memahaminya, perhatikan pada buku paket kamu halaman 58. Di situ ada 3 bidang koordinat. Yang pertama, yang A, perhatikan garis L. L1, L2, L3, dan L4. Garis-garis ini adalah dinamakan sejajar dengan sumbu X. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, perhatikan garis M pada koordinat B. M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, perhatikan juga yang C, yang ketiga. Garis M, N1 dan N2. Garis yang memotong sumbu X, dia memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Jelas anak-anak? Itu perbedaan garis-garis posisinya. Anak-anak sekalian, garis L1, L2, L3, dan L4 tadi sudah dikatakan dia adalah sejajar sumbu X. Selain dia sejajar sumbu X, garis-garis ini adalah berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu juga halnya dengan garis M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis ini tadi sudah dikatakan bahwa dia sejajar sumbu Y. Selain itu, dia juga berpotongan tegak lurus terhadap sumbu X. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Posisi garis yang sejajar. Dua garis yang sejajar tidak saling berpotongan. Garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Nah, perhatikan di sini. Garis M, garis N. Dia sejajar dengan sumbu Y. Dia tidak akan memotong sumbu Y. Garis M dan garis N ini, kalau dia diperpanjang, dia tidak akan memotong sumbu Y. Tapi dia hanya memotong sumbu X. Begitu juga garis L. Garis L ini dia sejajar dengan sumbu X. Kalau dia diperpanjang, dia tidak akan memotong sumbu X, tapi dia berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, itulah disebut garis sejajar. Kalau garis sejajar, garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y, maka dia selalu mempunyai jarak yang sama dan tidak akan berpotongan. Yang kedua, posisi garis tegak lurus. Tegak lurus, dua garis
saling tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, pada gambar ini garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Ini garis L ini tegak lurus dengan sumbu Y. Dia akan membentuk sudut di sini 90 derajat. Garis M dan garis N tegak lurus dengan sumbu X. Kalau garis M ini diperpanjang, maka garis M ini juga pasti akan tegak lurus terhadap sumbu L. Dia akan membentuk sudut 90 derajat. Kita lanjutkan posisi garis yang ketiga, yaitu garis yang berpotongan. Perhatikan di sini, garis K dan garis L. Garis K dan garis L. Dia akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini garis K dan garis L juga memotong sumbu X. Di sini sumbu Y. Dia akan memotong. Itulah garis yang saling berpotongan. Untuk lebih jelasnya, kerjakan contoh ini. Diketahui titik A 3,2, B 3,6, C negatif 5,2. A. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? C. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Silakan kamu coba dulu, kamu kerjakan pada buku catatan. Kemudian kamu cocokkan jawabannya pada buku paket halaman 61. Perhatikan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal tersebut. Untuk memahami pembelajaran kita hari ini, silahkan kamu kerjakan tugas berikut ini. Tugas ini terdapat pada buku paket halaman 64. Yaitu kerjakan tugas 1 sampai 4. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.